Adapun alat yang digunakan pada praktikum pengamatan sel-sel umbi lapis bawang bombay adalah sebagai berikut. Pinset, jarum preparat, silet atau pisau cutter, kaca penutup, gelas objek, gelas penutup, dan mikroskop. Sedangkan bahan yang digunakan adalah bawang bombay, aquades, methylene blue, dan kertas tisu. Adapun cara kerja pada praktikum pengamatan sel-sel umbi lapis bawang bombay adalah sebagai berikut. Yang pertama, potong bawang bombay menjadi beberapa bagian. Kemudian, gunakan sebuah pinset untuk mengambil lapisan sebelah dalam dari umbi lapis bawang bombay. Usahakan saat mengambil lapisan sebelah dalam dari umbi lapis bawang bombay tersebut untuk mendapatkan bagian yang tipis dan tetap utuh ya, agar kita dapat mengamati sel-sel umbi lapis bawang bombay dengan jelas di bawah mikroskop nanti. Namun, jika lapisan yang diambil masih terlalu besar, silahkan dirapikan dengan menggunakan pisau cutter menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah mendapatkan lapisan yang tipis dan kecil, letakkan lapisan tersebut di atas gelas objek. Kemudian, teteskan aquades hingga beberapa tetes menggunakan pipa tetes sampai seluruh bagian epidermis umbi lapisnya. Nah, setelah diteteskan dengan aquades, tutup gelas objek tadi dengan menggunakan gelas penutup secara hati-hati agar tidak adanya gelembung. Karena gelembung mampu mengganggu pengamatan kita di bawah mikroskop nanti. Selanjutnya, amati gelas objek tadi di bawah mikroskop cahaya, dimulai dari perbesaran lemah 4x10, perbesaran sedang 10x10, dan perbesaran kuat 40x10. Berikut adalah hasil pengamatan dari preparat sel umbi lapis dari bawang bombay. Yang pertama, dengan perbesaran 10x10 tanpa perlakuan methylene blue. Kemudian, perbesaran 10x10 dengan perlakuan methylene blue sebagai pewarna. Untuk lebih jelasnya lagi, digunakan perbesaran 40x10. Berikut adalah gambar tanpa pewarnaan methylene blue. Kemudian, perbesaran 40x10 dengan pewarna methylene blue. Nah, pada gambar berikut ini terlihat jelas beberapa bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama, ada bagian dinding sel, kemudian bagian sitoplasma, dan yang terwarnai biru adalah bagian inti selnya. Adapun alat yang digunakan pada praktikum pengamatan empulur batang Manihot utilisima adalah sebagai berikut. Mikroskop, pisau silet, pipet tetes, gelas objek, gelas penutup, gelas beker, pinset, dan tisu. Sedangkan bahan yang digunakan adalah empulur batang Manihot utilisima dan aquades. Adapun cara kerja pada praktikum pengamatan penampang melintang empulur batang Manihot utilisima atau ubi kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sayat atau irislah empulur batang dari Manihot utilisima dengan menggunakan silet yang tajam. Kemudian, setelah mendapatkan lapisan yang tipis, letakkan sayatan dari empulur batang Manihot utilisima di atas gelas objek. Kemudian, teteskan 1-2 tetes air menggunakan pipet tetes hingga tersebar merata. Nah, setelah diteteskan dengan air, tutup gelas objek tadi dengan menggunakan gelas penutup secara hati-hati agar tidak adanya gelembung. Karena gelembung mampu mengganggu pengamatan kita di bawah mikroskop nanti. Selanjutnya, amati sel-sel empulur batang Manihot utilisima di bawah mikroskop cahaya, dimulai dari perbesaran lemah 4x10, perbesaran sedang 10x10, dan perbesaran kuat 40x10. Berikut adalah hasil pengamatan dari sel empulur ubi kayu atau Manihot utilisima. Yang pertama yaitu dengan perbesaran 10x10 tanpa pewarna methylene blue.
Kemudian perbesaran 10 kali 10 dengan pewarna methylene blue. Untuk lebih jelasnya lagi, digunakan perbesaran 40 kali 10. Berikut adalah gambar tanpa pewarna methylene blue. Agar lebih jelasnya lagi, digunakan pewarna methylene blue dan terdapat beberapa bagian dari sel Manihot utilissima ini. Yang pertama adalah bagian dinding sel, dan yang kedua ada bagian ruang sel atau dengan nama ilmiahnya lumen. Adapun perbedaan yang mendasari keduanya ialah keberadaan inti sel yang menandakan bahwa sel bawang bombay merupakan sel hidup, sedangkan sel dari ubi kayu atau Manihot utilissima merupakan sel mati karena tidak memiliki inti sel pada selnya.